Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diterjang angin puting beliung, atap SMP Negeri 39 Kota Palembang roboh. Seorang pria di Kota Palembang tega menganiaya mantan istri dan anaknya dengan senjata tajam. Kepala BNK Oku Timur sarankan minum STMJ, susu telur madu jahe lebih baik daripada pakai narkoba. Cairan pembersih lantai jadi cairan tambahan saat pemusnahan narkoba. Hal itu juga digunakan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan saat memusnahkan 1 kg lebih narkoba jenis sabu-sabu beserta ratusan pil ekstasi. Cairan pembersih lantai di blender bersama sabu-sabu dan pil ekstasi, kemudian dibuang ke saluran air. Begitulah proses pemusnahan narkoba yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Ada sabu-sabu seberat 1,5 kg dan 823 butir pil ekstasi yang merupakan barang bukti dari 12 laporan polisi. Sabu-sabu itu hasil ungkap kasus yang dilakukan polisi selama bulan September 2025 dengan 20 tersangka berstatus pengedar dan kurir. Puluhan tersangka ini ditangkap di 4 wilayah Sumatera Selatan, meliputi Palembang, Musirawas, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Polisi masih menyelidiki dan mengembangkan jaringan para tersangka termasuk asal narkoba itu. Tercatat di kita dari pengakuan mereka bahwa mereka adalah buruh harian lepas. Ya, seluruhnya. Ini perannya pengedar atau kurir? Pengedar. Ada sebagian kurir. Baik, untuk DPO terus kita kembangkan, proses penyidikan sedang berjalan. Makanya pada hari ini kita memusnahkan dalam rangka penyelesaian berkas perkara. Karena berdasarkan ketentuan bahwa barang bukti harus dimusnahkan. 20 tersangka kini masih diperiksa dan ditahan di Polda Sumatera Selatan untuk proses hukumnya. Mereka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Masih berita perang terhadap narkoba, BNN Kabupaten Oku Timur bersama Lapas Martapura menggelar program rehabilitas bagi warga binaan yang terindikasi sebagai penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Kepala BNNK Oku Timur sarankan minum susu telur madu jahe lebih baik daripada pakai narkoba. Lebih baik kita minum STMJ, susu madu telur jahe. Pernyataan ini diberikan oleh Kepala BNNK Oku Timur saat hadir di program rehabilitas di Lapas Kelas 2B Martapura. Sebanyak 35 orang warga binaan Lapas Kelas 2B Martapura ini mengikuti program rehabilitasi yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bekerja sama dengan Lapas Martapura. Program rehabilitasi ini diberikan pada warga binaan yang terindikasi sebagai penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental warga binaan agar dapat kembali normal. Selain dapat bertemu langsung dengan para pengguna narkoba, rehabilitasi dapat dilakukan dengan pendekatan media sosial dan psikososial. Program ini menyasar warga binaan yang telah melalui proses asesmen dan dinyatakan layak mengikuti rehabilitasi. Untuk memulihkan para pengguna agar mereka bisa kembali normal kembali. Itu saja sebenarnya tujuannya. Mereka sebagian besar menggunakan narkoba itu karena pekerjaan. Makanya kita memberikan solusi daripada menggunakan narkoba, lebih baik kita minum STMJ, susu madu telur jahe. Baik, terima kasih rekan media. Pada hari ini Lapas Martapura melaksanakan kegiatan rehabilitasi pemasyarakatan tahun 2025 bagi warga binaan Lapas Kelas 2B Martapura.
Untuk warga binaan yang dilakukan sosialisasi ini berapa banyak jumlahnya, Pak? Pada hari ini warga binaan yang diberikan rehabilitasi kemasyarakatan sebanyak 35 orang. Program rehabilitas ini merupakan bagian dari komitmen Lapas Martapura dalam mendukung agenda tentang pemberantasan narkoba. Sementara bagi warga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah terlanjur sebagai pengguna narkoba, agar tidak takut dan datang secara sukarela ke kantor BNNK Oku Timur untuk menjalani rehabilitasi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang memperkenalkan ruang kelas rawat inap berstandar sesuai dengan ketentuan pemerintah atau KRIS. Ruang inap ini dapat digunakan pasien BPJS atau peserta JKN, namun fasilitas yang didapat selayaknya pasien umum. Selamat datang di Ruang KRIS, ruang kelas rawat inap berstandar sesuai ketentuan pemerintah. Ruang ini berada di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Ruang ini untuk menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan ruang inap yang setara agar pelayanan kesehatan lebih adil, merata, dan manusiawi bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Ruang KRIS di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang merupakan fasilitas pertama yang ada di rumah sakit swasta di Kota Palembang. Peresmian ruang ini sekaligus menyambut jajaran pimpinan baru Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang periode 2025-2029. Hadir dalam pelantikan ini Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang. Karena memang masih ada kerjasama dengan pemerintah, bahwa itu pasti dia akan mendapatkan pelayanan yang baik dan kepada masyarakat ya. Dan mengayomi kadang-kadang kan masyarakat kita ini belum berobat, kalau udah ketemu sama dokter yang pas itu dia udah langsung sembuh dia. Apalagi Rumah Sakit Muhammadiyah ini sudah tata rapi dengan baik dan malah ada di seluruh Indonesia dengan rumah sakit. Kalau ada pesan untuk direktur yang baru nih? Direktur yang baru supaya kerja keras, yakin, bisa mengayomi. Kalau kita lihat mungkin ini yang baru pertama kali di rumah sakit untuk swasta. Untuk rumah sakit swasta ya? Dari Palembang. Tadi kan ada rencana ke luar negeri, baik untuk rumah sakit. Kira-kira infrastruktur apa Kak yang akan kita persiapkan untuk sampai ke luar negeri nanti Pak? Kalau untuk luar negeri barangkali itu yang berasal dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau kita MK dulu, Pimpinan rumah sakit yang baru diharapkan dapat membawa visi, strategi, dan inovasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Sebab rumah sakit yang mereka pimpin bukan hanya milik organisasi, tapi juga bagian dari masyarakat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Hidup sebatang kara, Riansa, remaja 14 tahun tinggal di Gubuk Reot beralaskan tanah yang berada di sekitaran perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Musirawas. Dirinya hidup sendiri usai sang ayah meninggal dunia dan ibunya menikah lagi. Atap dengan genteng yang tak lengkap dan terbuka seperti ini sudah pasti jadi penyebab bocor saat hujan datang. Dinding papan pun sudah mulai lapuk dimakan usia. Rumah pun hanya berlantaikan tanah. Remaja laki-laki berusia 14 tahun bernama Rian ini hanya bisa mengharapkan uluran tangan dari tetangga sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rian hidup sendirian setelah ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Sang ibu kemudian menikah dengan lelaki pujaan hatinya yang mengharuskan ibunya ikut sang suami tinggal yang tak jauh dari kampung Rian. Sudah hampir 1 tahun Rian harus berjuang sendiri dengan bergantung hidup pada tetangga yang masih peduli dengan kehidupan Rian. Tetangga Rian sering memberinya makanan. Terkadang Rian harus berjuang dengan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan makan dan membayar token listrik. Uang yang didapat dari pengumpulan berondolan buah sawit berkisar 10 hingga 50 ribu rupiah dalam 1 bulan atau 2 kali musim panen kelapa sawit. Untuk kebutuhan makan sendiri itu dari mana? Kayak uang ada. Yang sering ngasih itu tetangga sekitar atau dari mana? Tetangga. Tetangga ya.
Itu berapa kali dalam sehari? Sekali. Satu. Adik kerja apa? Ngumpul sawit. Ngumpul. Itu untuk buah sawit itu hasilnya untuk apa aja? Jajan. Bayar listrik juga. Bayar listrik juga. Bayar listrik ya. Adik sendirian di sini berani? Berani lah. Kenapa adik nggak takut? Ya, kan ada Allah. Ada Allah ya. Rian juga tidak pernah merasakan bantuan atau uluran tangan dari pihak pemerintah daerah. Kini ia pun putus sekolah dan tidak bisa menikmati kebahagiaannya layaknya anak-anak seumurannya. Muhammad Ardi melaporkan dari Musirawas. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.